Pagi ini saya diarahkan untuk menyampaikan kepada kita tentang segala sesuatu diciptakan untuk tujuan-tujuannya. Lihat Amsal 16 ayat 4. Tuhan telah membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Saya membaca dari Alkitab yang terbuka, terjemahan Alkitab yang terbuka. Tuhan telah membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik bagi hari malapetaka. Tidak ada dari yang diciptakan tanpa tujuannya. Kursi dibuat untuk tempat duduk. Bisakah dipakai kursi untuk tidur? Bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Mimbar ini dibuat untuk alat berbicara. Berpidato bisa, berkhotbah bisa. Tapi bukan tempat duduk. Segala sesuatu dibuat untuk tujuannya. Perkara-perkara rohani pun iya. Perkara-perkara jasmani saja demikian. Alkitab ini dibuat untuk dibaca. Tapi bisa dipakai untuk bantal? Bisa. Tapi sesungguhnya bukan itu tujuannya. Semua gergaji dibuat untuk memotong, bukan untuk memukul. Palu dibuat untuk memukul, bukan untuk memotong. Begitulah alat-alat yang lain. Kita bisa menggambarkannya di pikiran kita. Tuhan telah membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kalau sesuatu itu digunakan untuk tujuannya, maka alat itu akan berfungsi maksimal. Yang menggunakannya akan mendapat faedahnya, akan mendapat keuntungannya. Dan alat itu berfungsi dengan baik. Kalau alat itu, benda-benda apapun digunakan bukan untuk tujuannya, maka alat itu akan rusak. Dan yang menggunakannya juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak akan ada hasil yang maksimal. Kalau obeng dipakai membuka baut, kunci dipakai untuk obeng, yang menggunakannya juga akan lelah, hasilnya tidak baik. Mari kita pikirkan pagi ini bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk tujuannya. Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan kepada kita supaya kita juga memikirkan tentang kita yang juga dicipta Tuhan untuk tujuannya. Kalau kita hidup tidak digunakan untuk tujuannya, maka kita tidak bisa hidup mencapai tujuan Allah yang maksimal. Dan Tuhan tidak diuntungkan. Kalau Tuhan tidak diuntungkan, maka sia-sialah Tuhan menciptakan kita. Izinkan saya baca beberapa ayat untuk mengingatkan kita apa tujuan Tuhan menciptakan kita sekalian.
Yang pertama di Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang telah disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan terjemahan baru. Kita dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita hidup tidak untuk memuliakan Tuhan, maka sia-sialah Tuhan menjadikan kita. Dan akibatnya semua yang hidup, yang dicipta oleh Tuhan, tidak memenuhi tujuannya. Satu kali mereka akan dibuang seperti kayu kering, dilemparkan kepada api, lalu dibakar, kata Alkitab. Semua harus melakukan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukit Sion dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Bukit Sion tidak dicipta untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi menyenangkan hati Tuhan. Itu mesti dipikir. Kita ada di ibadah ini pun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Alkitab memberi janji. Kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan, itu baik. Kita datang kepada Tuhan untuk meminta anugerah kebahagiaan, itu diatur dan dikehendaki oleh Alkitab. Tapi fokus kita datang kepada Tuhan bukan sekedar dapat hiburan, tapi kita datang kepada Tuhan untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Saya diingatkan untuk menyampaikan kepada kita semua, siapapun kita, khususnya dalam ibadah kita, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita hormati Tuhan. Sebab itulah tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Kita datang bukan untuk itu. Kita datang untuk memuliakan Tuhan. Dan kita memuliakan Tuhan dengan itu. Bukan itu tujuan kita. Itu sarana kita menghormati Tuhan. Kitab Ratapan itu dua sisi. Di sana dijelaskan anugerah Tuhan. Tapi jangan lupa di sana juga dijelaskan murka Tuhan. Jemaat Bukit Sion, jangan lupa segala sesuatu ada akhirnya. Semua hidup ini ada akhirnya. Waktu ada akhirnya. Masa hidup ada akhirnya. Maka selagi kita diberi hidup oleh Tuhan, muliakanlah Tuhan. Saya baca di versi mudah dibaca, disebut begini. Bawa kepadaku semua orang kepunyaanku. Orang yang mempunyai namaku. Aku membuat mereka untuk diriku sendiri, kata Tuhan. Aku menjadikan mereka untuk diriku sendiri. Kita tidak hidup untuk diri kita. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Awalnya adalah waktu Hawa fokus kepada dirinya, egonya. Itu dijelaskan kitab Kejadian. Tidak sulit bagaimana kita diberkati Tuhan.
Yang sulit adalah bagaimana kita hidup berkenan di hati Tuhan. Muliakan Tuhan di seluruh hidupmu, di perkataanmu, di pikiranmu, di perbuatanmu, di keputusan-keputusanmu. Itulah yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Soal hidup kita, Dia memikirkannya. Tuhan selalu berpikir tentang kita. Bahkan sebelum kita percaya, Tuhan sudah pikir tentang kita. Yang perlu kita pikir bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Bukan bagaimana Tuhan menghidupi kita semata. Tuhan pasti menghidupi kita. Semua diciptakan untuk kita. Lihat penciptaan urutannya. Bukan manusia yang diciptakan di hari pertama. Semua yang kita perlu dicipta dulu, baru manusianya diciptakan oleh Tuhan. Dan manusia diciptakan bukan sekedar sebuah makhluk hidup belaka. Manusia diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Itu menjelaskan bahwa hakikat kehendak Allah adalah kita hidup seperti Tuhan itu hidup. Cita-cita sorga kita ada di dunia supaya kita hidup seperti Tuhan hidup di sorga. Kudus, berotoritas, memenuhi semua apa yang kita perlu. Di Taman Eden tidak ada yang kurang. Di luar Taman Eden masa itu belum ada yang kurang. Bumi masih kudus, masih baik-baik saja sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini selalu saya ingatkan. Di bumi yang baik, di bumi yang sehat, di bumi yang penuh dengan damai, sesungguhnya tidak kurang untuk tempat tinggal Adam, manusia. Tetapi Tuhan masih buat Taman Eden yang khusus untuk menjelaskan kepada kita bahwa manusia bukan sekedar ditempatkan di tempat yang baik, tapi di tempat yang sungguh lebih baik. Di tempat yang dikhususkan oleh Allah. Tuhan mau menghususkan kita. Bukit Sion dengar, Tuhan mau menghususkan kita. Apalagi di dalam dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Tuhan mau pisahkan kita kepada hidup yang lebih baik. Maka Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kenapa cita-cita ini tidak tercapai? Karena manusia hidup bukan untuk tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Manusia hidup sesuka sendiri. Manusia tidak hidup mengikuti rencana-rencana ilahi. Seperti gergaji dipakai untuk mukul, palu dipakai untuk menggergaji, tidak akan memenuhi kehendak yang sesungguhnya. Bukit Sion kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan. Jadilah
bagi kemuliaan Allah. Jangan gunakan waktu sibuk untuk dirimu. Versi muda dibaca berkata, aku membuat mereka untuk diriku sendiri, kata Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan, maka Tuhan hidup untukmu. Pikiran kita, bukankah itu hukum yang diajarkan oleh Yesus? Hukum yang pertama, yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu frasa yang dipakai. Segenap. Dalam konteks bahasa Yunani, segenap artinya tidak ada yang kurang. Jadi kalau kita harus mengasihi Tuhan, jangan ada yang kurang. Harus sepenuhnya. Jiwa kita iya, akal budi kita iya. Kekuatan kita iya. Tidak ada yang kurang. Segenap. Kalau itu terjadi, tujuan Allah akan tercapai dalam hidup kita. Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Kita semua tahu itu. Oleh sebab itu Bukit Sion, saya didorong untuk mengingatkan kita semua bahwa tujuan Tuhan yang pertama membuat kita, menjadikan kita dibuatnya untuk dirinya Tuhan. Yang kedua ditulis di Kejadian 1:28. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh bumi serta mengusahakannya, menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan menugaskan kita untuk mengurus semua yang di muka bumi. Supaya kita bisa mengurus semua yang ada, maka perlu hikmat. Maka perlu pengetahuan yang baik. Perubahan hidup kita telah diubah oleh Alkitab. Jalan hidup kita sudah diubah oleh Alkitab. Cara berpikir kita sudah diubah oleh Alkitab. Sekalipun kita belum sempurna hari ini, tapi perubahan hidup kita dari hidup orang berdosa telah diubah oleh Alkitab. Maka teruslah bijak. Teruslah bertekun membaca Alkitab. Tuhan mau kita menguasai bumi lewat hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Allah sudah bertindak untuk kita sebelum kita tahu siapa beliau. Dia memanggil kita
keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu saja sudah anugerah yang luar biasa. Itu hakikat gereja. Keluar dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Bukan sekedar terang, tapi terang yang ajaib. Itulah sebutan eklesia. Eks keluar, kaleo dipanggil. Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sejak Yesus memanggil kita menjadi anak-anaknya, kita ditempatkan di dalam terang yang ajaib. Haleluya. Kita ditempatkan di terang yang ajaib. Jangan kembali lagi kepada kegelapan. Jangan hidup lagi di dalam kegelapan. Posisi itu memastikan kita adalah bangsa yang terpilih. Kita orang-orang penting di mata Tuhan. Kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Satu kali Tuhan menegur Daud. Karena Daud melakukan kesalahan. Lalu Daud berkata, apa karena kau kecil di matamu, lalu kau hidup sembarangan? Daud tidak bisa melihat posisinya sebagai pilihan Tuhan. Lalu dia satu kali terpeleset dalam hidupnya. Lalu Tuhan mengatakan, jangan karena kau kecil di pemandanganmu, kau harus hidup seperti itu. Tuhan mengingatkan, engkau berharga bagiku. Seringkali kita lebih rendah menurut kita daripada Tuhan memperlakukan kita. Kita menempatkan diri kita lebih hina daripada Tuhan memperlakukan kita. Bukit Sion, dengarlah, kita ini bangsa yang terpilih. Bukan saja terpilih, imamat yang rajani. Tahu maksudnya imamat rajani? Kumpulan orang yang berkerajaan. Kumpulan orang yang berkuasa. Kita bukan rajanya. Kristus raja segala raja. Tetapi kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Imamat rajani, kumpulan para pemimpin di sebuah kerajaan. Kalau Tuhan memberikan kita kepercayaan, itulah wujud untuk berkerajaan. Lakukan sebaik-baiknya kepercayaan dari Tuhan sebagai imamat yang rajani. Jangan tempatkan diri seperti seorang budak. Kitalah anak raja. Bukan saja imamat yang rajani. Alkitab berkata kita bangsa yang kudus. Puji Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang cemar. Satu lagi. Bukan saja bangsa yang kudus. Dipertegas lagi dengan satu kata kalimat. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini, dengar, mungkin tidak berharga bagi orang. Tapi bagi Tuhan, kita berharga. Kita kepunyaan Allah sendiri. Nah, untuk apa kita dijadikan, dipanggil oleh Allah untuk memberitakan
perbuatan besar dari Tuhan. Memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Kita harus menjadi saksi melalui doa, melalui apa yang kita punya, melalui diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bukit Sion. Amin.